Hari ini saya merayakan Ekaristi bersama dengan staf dan keluarga sebagai rasa syukur atas ulang tahun imamat yang ke-19. Dan martabat imamat ini saya rayakan bersama dengan semua mereka yang dekat dengan saya dan yang mencintai saya selama ini, secara lebih khusus rekan-rekan kerja di kantor Komisi PSE, Delegatus Sosial dan Karitas Pusat Bandaran Tuka. Semoga hari ini menjadi hari yang super, lalu kemudian hari yang luar biasa untuk saya dan juga teman-teman. Berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Apabila kalian masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun kepadanya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Saya itu dilahirkan dalam sebuah keluarga Katolik. Bapak saya guru, mama saya guru, dan mereka ini guru di kampung. Dan ketika mereka menjadi guru di kampung, saya juga dibesarkan sebagai seorang anak kampung. Kami 5 bersaudara dalam keluarga, lalu saya anak yang sulung, setelah saya ada saudari, lalu ketiga yang lain itu anak laki-laki. Ketertarikan saya menjadi seorang imam itu karena memang di rumah, di keluarga itu sering dikunjungi oleh romo dan suster, dan biasanya pastor itu datang bertamu, dan kemudian mereka nginap di rumah dulu, maka disitulah ada rasa ketertarikan untuk perlahan-lahan mulai menjadi sama seperti mereka. Karena ketika mereka tiba di rumah, palingan bapak mama itu sudah sibuk untuk urus mereka makan minum yang enak-enak, dan terus terang saya mau ingin jadi imam juga supaya makan minum yang enak-enak. Nah, baik, setelahnya saya kemudian menyampaikan maksud ini kepada bapak mama. Panggilan itu mulai tumbuh dan saya kemudian disekolahkan di SMP Pankrasio almarhum. Di sana sepertinya benih-benih panggilan itu tuh awal-awalnya itu mulai pudar. Istilahnya anak desa dipoles jadi anak kota. Maka saya juga mulai terlibat dengan kehidupan di kota, bergaul dengan teman-teman dari kota dan lain sebagainya. Tetapi ketika hampir menamatkan pendidikan di SMP Pankrasio tahun 88, kecenderungan untuk ke seminari itu menjadi begitu kuat karena banyak teman saya juga melamar ingin ke seminari. Maka saya juga daripada cari sekolah lain, saya mau ke seminari. Dan ketika kami ke seminari, banyak teman yang testing, tapi kemudian gagal. Tapi syukurlah bahwa saya kemudian bisa diterima di seminari. Lalu kemudian saya ada bersama dengan teman-teman di seminari. 4 tahun tinggal ada di seminari dengan irama dan ritme sekian aturan yang cukup kuat. Memang pada awalnya itu saya rasa membosankan. Tapi kemudian menjadi menarik karena saya mulai kenal dengan sekian banyak teman, tinggal dalam seminari dengan aturan-aturan yang kemudian bagi saya itu menjadi menarik. Saya kemudian ada bersama dengan teman-teman. Dan 4 tahun di sana, lalu kemudian pada saat mau menentukan pilihan, saya itu pertama berkehendak untuk ke Serikat Sabda Allah, SVD. Tapi ketika menyampaikan maksud ini ke orang tua, mama saya berpesan,
Oh, engkau anak sulung, jangan jauh-jauh dengan mama. Sebaiknya seperti Romo Tobias Tobitukan itu, dekat dengan keluarga. Maka Romo juga harus dekat dengan keluarga. Maka pilihan saya juga akhirnya menjadi imam projo. Lalu kami ada 13 orang yang melamar, dan ketika diterima di Seminari Tinggi itu ternyata di tahun orientasi rohani di Lela tahun 92 itu kami yang 13 orang melamar, 7 diterima dan 6 ditolak. Saya juga masuk diterima. Proses berjalan selama 4 tahun, ada di sana mulai menekuni filsafat karena rutinitas di seminari menengah sudah saya alami, maka untuk aturan tidak bermasalah untuk saya di Seminari Tinggi. Saya mulai menempuh pendidikan, otak yang pas-pasan, belajar mencari tahu, terus berjuang dan terus belajar selama di bagian filsafat 4 tahun itu. Lalu setelahnya saya kemudian menjalani top sebagai frater top, menggebu-gebu, apalagi pergi ke tempat yang baru. Dan ketika pergi ke tempat yang baru, saya begitu kaget. Mengapa kaget? Karena tempatnya itu tuh tidak pernah saya bayangkan. Medannya sangat sulit, medan geografisnya sangat sulit. Berjalan kaki dari pagi sampai dengan sore, lalu kemudian pikul beban dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Saya pikir, saya ini untuk apa mau jadi imam seperti pengalaman-pengalaman seperti ini? Pulang saja. Tapi niat atau situasi pemberontakan itu pada awal-awalnya. Dalam perjalanan, saya kemudian mulai terima itu baik-baik, dan sampai pada tahapnya saya menyelesaikan top itu, tahun orientasi pastoral, dan saya pulang itu, saya rasa macam ada satu hal yang lain dalam diri saya, bahwa saya yang dulunya emosional, memberontak, melawan dan lain sebagainya, setelah pulang dari tempat top ternyata berubah. Kenapa? Saya menjadi seorang yang begitu kuat dan tegar dengan semua situasi itu karena telah ditempa dengan pengalaman pastoral. Baik, dan saya ditabiskan menjadi imam tahun 2001, tepatnya tanggal 9 Juli tahun 2001, dan hari ini saya boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap setia menuntun saya sampai saya menjalankan usia imamat yang ke-19 pada hari ini. Dalam perjalanan pastoral saya itu ada sekian banyak pengalaman yang saya alami. Ada pengalaman-pengalaman luar biasa, tapi juga ada pengalaman-pengalaman yang tidak gampang. Awalnya beberapa bulan saya ditempatkan di Bani Ona sebagai pastor rekan, lalu kemudian juga ditempatkan setelah itu beberapa bulan saya pindah ke Waikelibang, lagi-lagi berjumpa dengan medan pastoral yang sulit. Harus berjalan kaki selama beberapa jam, tapi saya rasa tidak terlalu soal karena saya telah ditempa dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya waktu Frater Top. 5 tahun saya menjalani kehidupan sebagai seorang pastor kampung. Belajar dengan para petani, hidup dengan mereka, dengan nelayan, mengalami pengalaman pastoral dengan mereka dan lain sebagainya. Dan saya itu menjadi begitu kaget ketika Bapak Uskup minta saya menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Kusupan Larantuka di tahun 2006. Lalu kemudian dari 2006 sampai 2012 saya menjalani kehidupan sebagai seorang Ketua Komisi Kepemudaan. 2012 saya kemudian diminta oleh Bapak Uskup untuk ke Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Dan dari 2012 sampai dengan sekarang 2020, 8 tahun lah saya menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, Delegatus Sosial, dan juga Direktur Karistas. Awal-awalnya ketika berkecimpung dengan teman-teman di Delsos, di Karitas, dan di PSE ini, saya rasa ini, saya bawa apa ke sana? Pengetahuan saya yang terbatas, pemahaman saya juga tidak seberapa, apalagi saya tidak pernah sekolah khusus tentang sosial ekonomi. Tapi syukurlah bahwa saya masuk, bergaul dengan teman-teman, dan ternyata sekolah itu ada pada mereka. Mereka menjadi guru yang terbaik untuk saya. Mereka kemudian men-sharingkan sekian banyak hal yang telah terjadi, yang telah mereka lakukan dalam kaitan dengan kehidupan sosial ekonomi, bagaimana memberdayakan petani, membangun kehidupan bersama dengan mereka, dengan beberapa muatan dasar, yaitu soal aksi puasa pembangunan,
lalu kemudian lembaga keuangan mikro, dan juga dengan berjuang bersama dengan mereka di bagian pangan. Baik, dan di sana ternyata ada sekian banyak hal yang saya belajar, dan dari situ teman-teman mendidik saya untuk menjadi seorang pendamping atas mereka, dan juga mereka juga telah menginformasikan kepada saya sekian banyak hal untuk kehidupan ke depan. Dan pada saat ini saya bersyukur bahwa sudah 8 tahun ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan atas rahmat ini. Rahmat imamat yang saya miliki ini bukan untuk saya. Saya bertahan sampai dan saat ini. Terus terang, saya sadar bukan kehebatan saya, tetapi justru Tuhan yang setia, yang tetap menuntun saya sampai pada tahap ini. Terima kasih, berkat Tuhan untuk teman-teman dan keluarga, berkat Tuhan juga untuk kehidupan PSA ke depan. Semoga kesaksian hidup saya itu juga menjadi Injil hidup bagi teman-teman dalam hidup. Terima kasih atas kesempatan ini. Berkat Tuhan selalu. Jadi kita berdoa sama-sama untuk Romo supaya dalam masa-masa panggilan yang begitu panjang, beliau dengan tabah menjalankan, walaupun ada tantangan suka duka, tapi kita berdoa sama-sama. Dan pada kesempatan ini, saya atas nama teman-teman mengucapkan selamat bahagia untuk Romo. Ini selalu ada bersama Romo di lembaga ini. Walaupun besok kata Bapak Uskup tadi kita kebersamaan kita baik di lain tempat ini kita bersama dan selalu bersama dengan keluarga. Selamat ulang tahun. Oke, pada Romo kami persilakan. Saya hari ini bertiup lilin ya. Terima kasih banyak atas semua saja inisiatif dari teman-teman yang tidak pernah saya pikirkan sampai dan tiup lilin ini. Berkat Tuhan untuk kita selalu. Semoga lilin ini tetap menjadi tanda untuk kita sekalian, untuk senantiasa berkorban, memberi diri dalam seluruh hidup, karya dan panggilan kita. Karena kita orang-orang Delsos, orang-orang PC, orang-orang Caritas, satu hal yang penting untuk kita adalah beda rasa. Semua kita juga bisa berbeda rasa seperti lilin yang memberi dirinya dibakar untuk orang banyak. Oke. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pendekatan beliau terhadap kami, pendekatan secara kekeluargaan dan pendekatan secara kepemimpinan dan pendekatan secara keluarga. Dan beliau orangnya santai, tapi bukan santai dalam hal ini, tapi santai tapi membawa pengaruh bagi teman-teman semua kita ada hidup di lembaga ini. Dan beliau tidak pernah marah dan dendam. Saya bahagia karena sebagai pemimpin tidak juga marah. Dan satunya juga imam yang baik, yang berteladan. Oke. Saya juga pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat ulang tahun tabisan ke-19 untuk teman saya, Romo Ilda Gomez, yang sekarang ini dia sudah menjadi Imam Donum Dei untuk Keuskupan Padang, Admutos Anos. Dan juga
teman-teman yang merayakan syukur ulang tahun tanggal 9 Juli, walaupun berbeda tahun tabisan. Itu Romo Nol di Koten, sekarang pastor paroki di Waitukang, Romo Boni Hurin sebagai kepala sekolah untuk SMA Santo Mikael dan juga pastor kapelan di paroki Pamakayo, dan juga Ade Hieronymus Kajakure yang sekarang ini menjadi misionaris di Belgia. Nah, semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Dan juga untuk teman-teman seangkatan Tor tahun 92 dan juga yang ditabiskan sama-sama di tahun ini, saya mengucapkan profisiat dan salam bahagia teristimewa untuk rekan teman saya Romo Leo Loboklore di paroki Ikan Paus di Lamelara. Berkat Tuhan untuk teman Romo Leo yang saat ini tinggal kami berdua menjalankan tugas dan misi untuk angkatan kami di Kusupan Larantuka. Berkat Tuhan selalu.